Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Insyaallah hari ini kita akan menyambung pembahasan di Ma'rifatul Insan di bagian 11, yaitu tentang at-tawazun, keseimbangan. Di dalam materi ini adalah bagian-bagian dari satu bab Ma'rifatul Insan yang mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dan menjadikan ini sebagai meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja. Dalam materi ini, at-tawazun ini ada beberapa tujuan, ada 3. Yang pertama adalah mengetahui bahwa peranan fitrah manusia dalam memelihara pribadi sangat ditentukan oleh sikap tawazun yang diatur oleh Islam. Kedua, menyadari perlunya pemenuhan kebutuhan ruh, akal, dan jasad secara seimbang sesuai dengan bimbingan Allah SWT. Yang ketiga, termotivasi untuk meningkatkan kadar iman, pengetahuan, dan kesehatan dengan aktif di dunia dakwah serta ilmu pengetahuan dan usaha yang islami. Ketiga ini adalah tujuan dari materi tawazun. Lanjut. Yang selanjutnya adalah tentang bagan. Di bagan ini adalah skema atau alur-alur pembahasan yang insyaallah menjadikan lebih mudah dan sistematis. Dimulai dari fitrah, selanjutnya lurus atau hanif, sampai kepada nikmat, lahir, dan batin. Nah, skema ini akan menjadi acuan kita dalam belajar Ma'rifatul Insan. Nah, kita langsung ke pembahasan tawazun itu. Nah, apa sih at-tawazun itu? Tawazun itu berarti keseimbangan. Memberikan sesuatu akan haknya atau seimbang dalam kehidupan dan beragama, sebagaimana Allah telah menjadikan alam semesta beserta isinya. Ini sesuai dengan surat Al-Mulk ayat 3, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sesekali lagi, akankah kamu lihat sesuatu yang cacat. Ini suatu ayat yang kita harus tafakuri bersama, bahwa di dunia ini memang tidak ada sesuatu yang kurang. Semua desain yang sangat sempurna oleh Allah untuk menyeimbangkan alam semesta ini. Di dalam suatu ayat di dalam suatu hadis pernah mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu adalah fitrah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi itu adalah orang tuanya. Jadi semua manusia yang lahir adalah fitrah. Nah, yang selanjutnya tentang Hanif. Nah, Hanif adalah kecenderungan berbuat kebaikan. Hanif mesti dipertahankan, ditinjau dari surat Ar-Rum yang 30. Nah, ingat, bahan baku telah diberikan Allah itu baik, tetapi jika tidak dipelihara maka akan rusak. Kenapa? Karena supaya fitrah yang hanif itu terjaga, maka perlu sikap tawazun, keseimbangan. Nanti kita bahas apa saja yang harus kita seimbangkan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, agar menjaga
supaya fitrah yang hanif juga. Nah, yang selanjutnya adalah seimbang. Nah, Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, "Was-sama arafaha wa wada'al mizan." Artinya, dan langit telah ditinggikannya dan menciptakan keseimbangan. Kita tahu bahwa logika kita mungkin suatu atap itu harus punya tiang-tiang penyangga, tetapi dengan kebesaran, dengan mukjizat Allah yang sangat luar biasa, langit-langit itu tidak ada tiang-tiang penyangganya, tetapi itu seimbang. Nah, itu adalah suatu yang kita harus tafakuri bersama. Nah, ada 3 perkara yang harus seimbang di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah jasad, kedua ruh, ketiga akal. Ketiga ini harus seimbang. Bila mana ada yang satu tidak seimbang, maka tentu jalannya itu akan miring-miring, ada yang kurang. Nah, yang pertama kita bahas tentang jasad. Nah, kata jasad itu disebut dalam Al-Quran berarti gambaran dan bentuk. Itu yang pertama dalam surat Al-A'raf 148, Toha 88, Al-Anbiya surat ayat 8, surat Shad 344. Nah, di sini saya ngambil di ayat di surat Al-Baqarah 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu." Jadi jasad itu adalah fisik kita, fisik yang mana nanti kita bahas tentang kebutuhan di dalam jasad itu apa saja. Nah, ini adalah gambaran. Ayat ini menggambarkan tentang kebutuhan daripada jasad kita. Nah, jasad kita tentu butuh asupan-asupan. Nah, Allah ceritakan supaya asupan itu, jasad kita itu sehat, kuat, dan bisa beribadah. Nah, maka di ayat lain Allah katakan, "Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya." Kita tahu bahwa banyak sekali makanan atau jajan-jajanan di luar sana yang mungkin ada oknum-oknum yang kurang, hanya mementingkan keuntungan pribadi tetapi kurang memperhatikan daripada isi penjualnya, produksinya. Nah, maka di ayat lain Allah katakan, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembahnya." Jadi ketika ada rezeki, ada apa, tetap kita harus bersyukur sebagai bentuk bahwa kita mengabdi kepada Allah itu dengan jasad, dengan fisik yang sehat itu kita harus bersyukur. Karena memang tidak semua orang melakukan atau mendapatkan fisik yang sehat seperti kita, di saudara-saudara kita yang kurang, tetapi dalam segi ibadah mereka sangat luar biasa. Nah, yang kedua adalah ruh. Nah, di dalam Al-Qamus Al-Muhit dan Muhtar Al-Sahah, kata ruh berarti sesuatu yang dengannya ada kehidupan. Jadi sesuatu yang dengannya ada kehidupan. Lalu kata ruhani berarti sesuatu yang terdapat di dalamnya ada ruh, dan menurut kamus-kamus bahasa Arab, kata ruh sama dengan kata nafs. Nah, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ruh adalah zat yang bentuk dan hakikatnya berbeda dengan jin manusia,
yang bisa ditangkap indera, ia adalah jim yang bersifat cahaya atau nurani yang sangat tinggi, ringan, bergerak, melebur di dalam badan. Dalam seluruh anggotanya, ia mengalir di dalam badan layaknya aliran air di sungai atau layaknya api di dalam bara. Nah, jadi ruh itu ada di dalam badan atau jasad kita. Tadi kan bahas jasad. Nah, di dalam jasad ini terdapat ruh. Ruh itu untuk menghidupkan kita, bergerak dan lain sebagainya, melakukan ibadah adalah ruh kita. Maka kita harus bersyukur dan meningkatkan apa saja sih yang perlu ruh itu butuhkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa ayat. Salah satunya adalah kebutuhan akan ruh. Nah, di sini salah satunya Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Di sini mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kita tahu bahwa jika kita benar-benar ikhlas dan menghayati, merenungi ketika kita berzikir kepada Allah, insya Allah hati menjadi tenang. Nah, ayat selanjutnya di Al-Imran 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaannya, langit, bumi, gitu kan. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Semua ada maksud dan tujuan, semua ada dalam ilmu Allah, yang mana hanya Allah yang tahu seperti apa. Makanya kita harus belajar dan belajar supaya mengerti untuk apa sih hidup, untuk apa kita belajar, untuk apa kita kuliah. Jangan sampai kita terlena oleh dunia. Nah, selanjutnya adalah akal. Nah, akal adalah alat yang menggerakkan badan dan keseluruhan anggota. Jadi tadi ada ruh. Nah, ruh ini yang menggerakkan, tetapi akal adalah prosesor kalau dalam komputer, yang mana dia bekerja menggerakkan badan dengan pikiran-pikiran, dengan semua yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam akal atau di kepala kita, di otak kita. Nah, di sini bahwa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa akal adalah raja, sedangkan ruh, panca indera, dan seluruh anggota badan adalah rakyatnya. Jika akal rusak, maka kehancuran yang akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Jadi ini sangat benar jika kita merenungi bersama bahwa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini memang sangat pas gitu ya. Nah, di ayat lain Allah katakan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah satu ayat yang turun ketika wahyu pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita belajar dan memikirkan kan apa yang Allah telah ciptakan dari akal, supaya nanti kita lebih seimbang. Selanjutnya
tentang kebutuhan. Tadi kita bahas bagian garis-garis besarnya saja tentang jasad, ruh, akal, itu seperti apa. Nah, ini adalah kebutuhan yang mana harus dipenuhi oleh jasad. Nah, jasad itu kan fisik, berarti kita butuh makanan yang berbentuk fisik juga. Nah, salah satunya apa? Kita bisa lihat di sini ada nasi, tahu, tempe, daging, sayur, susu, madu, air, dan lain sebagainya. Nah, kurang makan kita bisa lemah, sakit, bahkan bisa mati kelaparan gitu kan. Ya, selanjutnya adalah Allah telah menyediakan makanan untuk manusia dengan dua patokan. Yang pertama itu halal dan baik. Karena baik itu belum tentu halal dan halal juga belum tentu baik. Jadi harus halal dan baik atau halalan thayyiban. Di sini ada Qur'annya, maka teman-teman bisa lihat bersama untuk kita tafakuri bersama. Dan yang kedua, dan ini adalah tidak boleh berlebihan. Sekiranya cukup ya cukup. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak makan, tidak minum, mungkin di luar sana yang masih kelaparan, daerah-daerah jauh. Nah, yang selanjutnya adalah makanan yang halal dan baik harus juga diperoleh dengan cara yang halal dan baik pula. Karena keduanya ini saling berkaitan satu sama lain. Maka penting untuk kita garis bawahi, jangan sampai dapat makan dari mencuri, kemudian hasil korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan jasad. Ada makan, kemudian aktivitas olahraga pun bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan daripada jasad atau jasmani kita dengan ya misalnya olahraganya berkuda, memanah, berenang, sepak bola atau olahraga lainnya. Namun kita harus tahu juga bahwa manusia atau jasad dalam bentuk jasad ini ada kalanya kita capek, ada lelah. Nah, makanya Allah kasih kita tidur. Ini tidur untuk mengembalikan stamina energi kita, mencharge tubuh kita supaya bisa beraktivitas kembali. Nah, maka Allah katakan dalam surat hadis Muslim, mukmin yang kuat itu lebih baik atau disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Karena memang kalau mukmin yang kuat, ya kita tahu sendirilah, orang kuat sama orang lemah pasti kita akan memilih orang yang kuat. Nah, yang tadi tidur adalah kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Jadi tidur itu untuk istirahat. Surat An-Naba ayat 9. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan tentang ruh. Tadi kita butuh kebutuhan tentang jasad. Selanjutnya adalah ruh. Nah, ruh itu adalah metafisika, tidak terlihat. Maka makanannya pun juga harus sesuai dengan apa yang Allah tentukan, yaitu salah satunya adalah zikrullah atau ingat kepada Allah, mengingat Allah. Tadi kan kita udah bahas di atas, berzikir duduk, sambil berbaring, berdiri dan lain sebagainya. Nah, kalau makanan jasad kan semua orang hampir punya favoritnya juga, hampir bisa dimakan, mau halal mau haram semua. Tetapi ingat,
Kebutuhan ruh adalah inilah makanan yang kurang mendapatkan perhatian manusia. Kenapa kurang? Karena memang kita lihat di sekeliling kita banyak sibuk pegang gadget dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi ya ini bukan menuduh ya, mungkin sambil pegang gadget dan sambil zikir gitu kan. Tapi memang ini kurang diperhatikan. Yang selanjutnya adalah laparnya tidak terasa padahal fenomenanya sudah muncul. Ya kan, ya gelisah, tidak dapat tidur, tidak nyaman, galau, stres dan lain sebagainya itu adalah efek-efek dari nutrisi ruh kita tidak tercukupi lah. Makanya seringkali kita gelisah. Padahal Allah katakan kan dalam Al-Quran, barang siapa yang mengingatku maka hati menjadi tentram gitu kan. Dan itu Allah yang mengatakan langsung di Al-Quran. Dan selanjutnya adalah padahal itu pengendali diri kita, ini pengendali. Selain nanti akal, ini adalah pengendali. Pengendali di sini dari mood, dari kegiatan kita, kemudian emosional kita, ini di dalam ruh yang mengendalikan. Kalau ruhnya udah kurang, ya moodnya kurang gitu. Nah, soal ini adalah kayak kebutuhan luar ya. Ini yang pertama adalah sholat, berdoa, membaca Quran, berzikir. Nah, semua ini adalah kebutuhan ruh yang harus kita penuhi untuk mensehatkan rohani kita. Supaya jangan sampai fisik kita kuat tetapi ruh kita tidak ada, giroh kita tidak ada. Itu sangat bisa membahayakan dan merugikan kita sendiri. Nah, ini yang saya katakan bahwa ingatlah ketika mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, macam-macam berzikir atau dalam mengingat Allah itu yang pertama kita bisa dengan taubat, tafakur, menuntut ilmu, mencari rizki dengan niat yang baik, dan segala sesuatu yang di sana ada upaya taqarrub kepada Allah. Dan kita semua selalu waspada akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini insyaallah akan menjadikan ruh atau jiwa kita menjadi tenang. Nah, tentu di dalam berzikir atau mengingat Allah perlu ada adab. Ini adab sangat penting dimanapun, tidak peduli siapapun, mau itu bergelar ataupun yang biasa-biasa saja, adab itu sangat penting. Karena ini adalah salah satu tingkatan, bisa dibilang tingkatan tertinggi, baik dalam untuk lingkungan ataupun dalam pembelajaran. Yang pertama adalah khusyuk. Tentu dong kalau kita ingin tenang dan lain sebagainya, kita harus khusyuk, harus ikhlas dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah merendahkan suara. Nah, dengan kita melembutkan atau merendahkan suara, yang diharapkan kita untuk mampu menghayati, merenungi, meresapi dengan hati, dengan kejujuran bahwa ada suatu penyesalan, ada suatu kerinduan atau yang lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya adalah sesuai dengan jamaah. Jamaah di sini itu zikir-zikir yang sudah disepakati bersama, sesuai dengan jamaah. Jamaah maksudnya zikirnya nggak aneh-aneh lah. Nah, selanjutnya adalah bersih pakaian dan tempatnya. Tentu ini adalah jangan sampai tempat kita najis, kotor, yang mana bukannya mendapat ketenangan, malah ya nggak nyaman dengan aroma-aroma dari pakaian atau tempat sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah mengakhiri dengan khusyuk juga, dengan khusyuk. Dan jadi setelah kita berzikir, berdoa, memohon, maka akhiri juga dengan yang baik. Karena memulai dengan baik harus diakhiri juga dengan baik,
supaya seimbang. Nah, ini adalah akibat lemahnya ruh. Yang pertama adalah halal dan haram tidak dipedulikan. Tentu kita tahu banyak di orang-orang sana, di luar sana oknum-oknum yang menghalalkan segala cara sampai dia harus korupsi, memanipulasi data dan lain sebagainya. Itu jelas kita katakan lemahnya ruh. Walaupun fisik mereka kuat, akal mereka cerdas, tetapi ruhnya lemah. Yang selanjutnya adalah orang lain sesuai susah pun tidak dipedulikan. Ya, kita tahu kemarin akhir-akhir ini pas pasca pandemi itu ya ada sebagai pejabat-pejabat ya seperti itulah kurang diperhatikan. Yang selanjutnya adalah masyarakat hancur, negara hancur, bahkan dunia hancur tidak peduli karena memang ruh untuk menggeraknya itu sudah rusak atau lemah. Nah, yang terakhir, yang paling bahaya adalah mementingkan dirinya sendiri. Ini yang paling bahaya dari lemahnya ruh. Sudahlah susah dikasih tahu, kemudian ngeyel dan lain sebagainya. Ini yang paling bahaya. Nah, selanjutnya kita tentang kebutuhan akal. Kebutuhan akal adalah ilmu. Ya, salah satunya adalah belajar kan, karena akal kita butuh ilmu. Makanan akal adalah ilmu pengetahuan atau sumber-sumber yang dapat menjadi ilmu pembelajaran. Nah, maka Allah katakan dalam Al-Mujadalah ayat 11, Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi selain daripada fisik kita yang atau jasad kita yang kuat, sehat, rohani kita itu kuat, kemudian kokoh, dengan keimanan kita ditambah dengan akal yang kuat, kemampuan berpikirnya dan lain sebagainya, Masya Allah, itu akan menjadikan seorang muslim atau mukmin yang sangat luar biasa. Nah, kurang ilmu atau kurang akal itu dianggap kurus atau bodoh. Tetapi bodoh di sini jangan dikaitkan dengan seorang yang bukan ahli di bidangnya dan kemudian kita mengatakan kamu bodoh. Tidak, ini adalah kurang ilmu terhadap suatu pembelajaran ataupun materi yang disampaikan. Nah, seperti makanan jasad, ilmu pun mesti yang baik sehingga bermanfaat. Tentu ilmu yang baik akan menghasilkan insyaallah manfaat yang baik pula. Nah, ilmu yang buruk, ilmu sihir, mencuri dan lain sebagainya tentu akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ada 3 surat yang pertama turunkan tentang ini ala perintah membaca. Jadi pertama kita itu kan Rasul mendapatkan wahyu itu kan surat ini dengan Iqra, membaca, bacalah. Tetapi ingat itu bukan hanya sekedar membaca tapi merenungkan, mentafakuri. Kalau ada yang salah cari lagi sampai nemu. Ini adalah suatu makanya syarat yang sangat luar biasa di ayat pertama turun ini gitu kan. Nah, selanjutnya ada di Al-Qalam ayat 11, demi pena dan apa yang ditulis. Masya Allah kan ilmu Allah itu kan sangat luas, seluas langit dan bumi dan alam semesta ini. Tentu kita harus menjadikan semua itu adalah ibroh, pelajaran untuk semakin kita itu tidak ada apa-apanya dan menambah keimanan kita. Nah, dalam ayat Muzammil 1-9 juga perintahkan membaca Al-Quran dengan perlahan atau tartil. Ini adalah sebagian contoh untuk ilmu itu tidak harus terburu-buru, pelan tapi pasti,
daripada buru-buru tapi nanti hasilnya tidak sesuai. Nah, pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Kita tahu banyak sekali ulama-ulama atau ilmuwan muslim di dunia dan diakui bahkan sampai menjadi rujukan oleh orang-orang barat. Ini yang kita harus pelajari bersama, kenapa dulu Islam itu berjaya. Kenapa kita harus cari tahu itu bersama-sama. Nah, ilmu sama dengan hikmah. Sikap bijak di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, kebaikan yang banyak. Hikmah itu adalah kebaikan yang banyak. Nah, hikmah adalah memahami Al-Quran, hikmah adalah kesesuaian ucapan dan perbuatan, hikmah adalah mengenal agama dan memahami serta mengikutinya. Hikmah adalah pemahaman, hikmah adalah rasa takut kepada Allah, karena pangkal segala sesuatu adalah takut kepada Allah. Tentu ini harus kita tanamkan semua. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita, karena semua itu adalah kehendak Allah, semua dari Allah, maka sudah seharusnya kita takut kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Kita tidak ada apa-apanya. Nah, dari akal ini juga menjadi pembeda dengan ciptaan Allah lainnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ini kita harus belajar bersama tentang tafsirnya. Dan di ayat lain juga Allah katakan kan bahwa kalau kita tidak mempergunakan akal, maka kita lebih buruk daripada binatang ternak. Maka Allah ini di dalam surat Al-Baqarah juga katakan bahwa Allah menjadikan manusia itu khalifah di bumi ini. Jadi memang semua itu adalah tergantung daripada pemahaman-pemahaman, tergantung daripada apa yang ia pikirkan, apa yang ia teliti mengenai daripada fungsi dan peranan kita sebagai manusia. Yang ini telah menundukkan, Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah kan itu adalah suatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Untuk kehidupannya akan stabil, tidak mudah tergoncang juga, kehidupannya akan berkah. Ini adalah suatu nikmat dari Allah atau bonus bila mana kita seimbang dan meningkatkan ketakwaan kita. Yang selanjutnya adalah di sini adalah kan kehidupan berkah. Nah, berkah di sini adalah kualitas, efektif dan efisien. Jadi segala sesuatu kehidupan kita sangat efektif, efisien, tidak boros, seimbang. Jadi seandainya ada misalnya kayak timbangan gini, di sini ini sama-sama seimbang. Ini 50, ini juga 50. Jadi sangat-sangat seimbang. Yang selanjutnya adalah tepat guna dan sasaran. Sebagai orang muslim tentu sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak penting itu harus kita hindari bersama, karena kita sekecil apapun kita manfaatkan untuk peluang sebagai kebaikan dan jalan amal kita untuk meraih surganya. Selanjutnya adalah menjaga originalitas dan pahala dakwah. Ini yang sangat kita harus jaga bersama, untuk selain daripada ini adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dari materi tawazun, at-tawazun, ini yang paling penting.
mendapat ridho Allah semua. Nah, yang terakhir dari pertemuan ini adalah pesan buat kita semua bahwa beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi mudah-mudahan kalimat ini atau materi ini khususnya bisa menjadikan jalan kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan jalan amal kita untuk meraih surganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila mana ada penjelasan-penjelasan yang tidak dimengerti ataupun membingungkan. Nanti bisa kita diskusi bersama di Google Classroom. Sekian dari saya. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.